Hello guys, how are you? Hope today is fine. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Trinopi Martarinasya. Sesuai dengan tugas saya hari ini, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang simple present tense dan bagaimana bentuk kalimat verbal, nominal, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya di dalam simple present tense. So guys, tonton terus video saya sampai akhir. Simple present tense. What is simple present tense? Nah guys, simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menyatakan facts atau fakta, kejadian atau peristiwa yang habitual account, kejadian yang berulang-ulang, general truth, kejadian umum atau mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, yang pastinya kejadian itu pasti terjadi. Order, perintah atau permintaan, dan schedule event, kejadian yang dijadwalkan. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya guys. Nah, untuk contoh yang pertama, untuk menyatakan kejadian yang terjadi berulang-ulang atau habitual account, itu yang pertama ada I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Every day ini adalah kalimat yang menyatakan bahwa dia akan melakukannya berulang-ulang. Nah, untuk contoh yang kedua, kebenaran umum atau general truth. Itu contohnya ada year is 12 months. 1 tahun adalah 12 bulan. Nah, ini adalah kebenaran yang mutlak, yang pasti bahwa benar 1 tahun hanya ada 12 bulan saja. Nah, contoh yang ketiga ada perintah atau permintaan atau order untuk orang kedua. Contohnya ada close the door please. Tolong tutup pintunya. Ada kata please, permintaan tolong. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk kejadian perintah atau permintaan. Nah, contoh kedua ada please get me the book. Tolong ambilkan saya buku itu. Nah, ini ada juga kata please atau tolong, permintaan tolong. Nah, yang keempat itu ada kejadian yang telah direncanakan atau dijadwalkan akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Contohnya ada the bus leaves at 7 tomorrow morning. Nah, bis berangkat pukul 7 besok pagi. Nah, bis itu sudah merencanakan bahwa dia akan berangkat pada pukul 7 besok pagi. What is kalimat verbal dan nominal di dalam simple present tense? Nah guys, kalimat simple present tense itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan nominal dalam simple present tense. Di dalam simple present tense, kalimat verbal itu digunakan untuk menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Nah, sedangkan kalimat nominal itu menggunakan kata kerja be atau yang biasa disebut dengan to be. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke contohnya. Oke guys, simple present tense itu dibagi menjadi dua kalimat, yaitu ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, sebelum saya menjelaskan ke contohnya masing-masing, saya ingin menjelaskan dulu rumus dari kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, untuk kalimat verbal itu, jika subjeknya I, we, you, dan they, itu plus infinite. Namun jika subjeknya itu he, she, it, plus infinite, itu akhirannya itu harus ditambahkan dengan s atau s. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jika subjeknya tunggal, contohnya I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Nah, itu hanya perlu subjek plus infinite-nya saja. Nah, kalau untuk subjek orang ketiga tunggal, itu contohnya kita menggunakan he student English. Dia belajar bahasa Inggris. Nah, itu yang membedakannya itu karena orang ketiga tunggal, maka akhirannya itu harus kita tambahkan dengan as atau s. Oke, selanjutnya untuk rumus nominal itu ada subjek plus to be-nya. To be-nya itu ada am, is, are plus nominal. Nah, oke, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya guys, saya ingin menjelaskan jika subjeknya I, you, we, they, she, he, is itu menggunakan to be apa aja. Kapan to be, are, is itu digunakan. Nah, kalau untuk subjek
I itu hanya menggunakan to be, am. Nah, jika untuk subjek you, we, they itu menggunakan to be, are. Sedangkan subjek she, he, it itu menggunakan to be, is. Nah, untuk contoh selanjutnya itu ada I am hungry, saya lapar. Subjeknya I, to be-nya am. Nah, yang kedua ada they are the student from Medan. Mereka adalah murid-murid dari Medan. Subjeknya they dan to be-nya adalah are. Nah, untuk contoh selanjutnya ada she is a very good student. Dia adalah seorang murid yang sangat rajin. Nah, subjeknya she, to be-nya is. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya di dalam present tense. Nah, apa sih itu? Nah, kalimat positif di dalam simple present tense itu menggunakan verb satu atau kalimat verbal. Kalau untuk subjek tunggal orang ketiga, he, she, dan it itu harus ditambahkan dengan s atau s di akhirannya. Nah, kita sebelum ke contohnya, kita akan mengenal rumus. Nah, kita langsung aja ke rumus kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, khusus untuk kalimat positif itu rumusnya subject plus verb one plus s atau s plus objektif. Nah, untuk khusus s atau s itu ditambahkan hanya jika subjek orang ketiga tunggal. Contohnya seperti jika subjeknya itu berawalan dengan he, she, dan it, itu wajib kita tambahkan verb satunya dengan s atau s. Nah, tapi jika objeknya tunggal, maka tidak perlu kita tambahkan dengan s atau s. Oke, kita lanjut aja ke kalimat negatif. Nah, rumus kalimat negatif itu ada subject plus do atau does plus not plus verb satu plus up. Nah, untuk rumus kalimat tanya atau interrogatif itu ada do atau does plus subject plus verb one plus objective. Nah, untuk contoh selanjutnya itu pertama ada I wrote a letter for my teacher. Saya menulis surat untuk guru saya. Ini adalah contoh kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatifnya itu ada I don't wear a letter for my teacher. Di sini ada kata penyangkalan, ada kata don't, not. Nah, ini termasuk kalimat negatif. Saya tidak menulis surat untuk guru saya. Yang terakhir, untuk contoh kalimat tanya, ada do I write a letter for my teacher? Apakah saya menulis surat untuk guru saya? Nah, di sini membedakannya itu kata do itu di awal. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. See you next video guys.